Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah Realme C15 yang kebetulan unitnya merupakan demo phone atau live demo. Jadi ponsel tidak bisa digunakan secara maksimal ya. Fitur-fiturnya jadi terbatas karena hanya sebatas demo aja. Nah, file-file yang diperlukan di sini akan tidak usah bingung karena semuanya kita yang mempersiapkan. Mulai dari driver, kemudian firmware ini kita yang nyiapkan di PC Agan cukup duduk manis aja. Yang terpenting adalah PC-nya bagus ya, RAM minimal 4GB, lebih gede RAM-nya ini tentunya lebih bagus ya. Kemudian masalah internetnya juga harus cepat ya. Ini saya masih proses copy drivernya New Keycom MTK. Nah, ini sedang saya copy dari PC saya ke PC target atau PC user yang sedang saya remote ya. Kita masih proses copy. Nah, ini sebenarnya juga sudah saya potong videonya karena memang kopinya cukup waktu 2 menit, yaitu tergantung dengan kecepatan internet yang digunakan ya. Kemudian setelah itu kita ekstrak dulu firmware-nya, kita ekstrak dulu. Setelah berhasil diekstrak, langkah selanjutnya adalah kita install driver dulu ya, supaya nanti saat proses flash dia kedetek drivernya, maka kita harus install driver dulu. Nah, ini adalah drivernya Oppo. Seperti yang kita tahu, Oppo dan Realme adalah saudara tapi beda ayah. Oke, lanjut kita kita install dulu Oppo drivernya. Jadi ketika kita install New Keycom MTK driver, di sini sudah otomatis kita install 2 driver. Yang pertama adalah install MTK, kemudian yang kedua adalah install Qualcomm. Jadi sekali klik atau sekali install, dia langsung bisa install 2 driver, 1 Qualcomm, 2 MTK. Perlu diketahui ada beberapa video yang memang lajunya atau sebagian video yang sengaja saya potong karena apa? Untuk mempersingkat waktu saja ya. Intinya adalah kita install drivernya dulu, nanti sampai nunggu selesai. Kalau memang disuruh naik ya kita tinggal naik aja. Kalau ada notifikasi install ya kita tinggal install aja sampai drivernya bener-bener selesai. Kalau agan-agan bingung masalah install driver, sekali lagi agan-agan cukup duduk manis, semua kita yang nyiapin. Nah, kita install ini ya. Ini Qualcomm-nya. Jadi setelah muncul notif seperti ini, install. Munculnya nggak hanya sekali, kalau nggak salah 3 kali ya. Jadi pokoknya kalau muncul notif install atau tidak, kita pilih install. Install atau tidak, kita pilih install. Sampai proses ini selesai ya. Sampai proses install ini selesai. Cukup lama emang ya. Ya tentunya tergantung dengan, nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita buka firmware-nya. Kita buka firmware-nya, kemudian kita akan meminta usernya atau konsumennya untuk melakukan test driver. Jadi setelah selesai install driver, kita tes dulu, kita uji coba dulu apakah driver sudah oke atau belum. Kalau nanti sudah oke, kita akan lanjut flashing ya. Kita akan lanjut flashing. Jangan driver belum oke sudah kita langsung eksekusi flashing. Wah, nanti kalau ada errornya susah juga, apalagi ini pakai ID out ya, pakai ID out. Selanjutnya saya akan masuk ke device manager terlebih dahulu. Di sini saya meminta user untuk melakukan test driver dengan cara HP posisi off, tekan dan tahan kedua tombol volume, terus colok USB. Nanti akan saya perintah seperti itu atau saya akan minta seperti itu. Di sini kita akan perlihatkan di device manager agar benar-benar kelihatan ya. Nah, kebetulan ini memang PC-nya agak lambat juga. Jadi susah kalau agak lambat itu kurang nyaman gitu. Tapi ya nggak masalah, tetap kita layani dengan sepenuh hati. Wes koyo opo erek. Oke, kita tunggu saja. User sudah jawab oke. Kita akan lihat pada device manager.
apakah nanti driver sudah oke apa belum. Nah, perlu diketahui kebetulan ini pas yang saya kerjakan ini memang agak susah, di samping karena mungkin lambat ya PC-nya ya. Kemudian saya tes berkali-kali driver sampai oke ya. Setelah benar-benar oke, baru akan saya minta untuk restart PC-nya ya. Di sini saya tidak perlu memperlihatkan oke-nya seperti apa. Yang jelas ini driver sudah oke, tapi PC terlihat lambat. Jadi ini saya akan restart dulu PC-nya. Saya akan restart dulu PC-nya. Nanti setelah PC itu restart, tentunya user juga akan mengirimkan ID dan password TeamViewer-nya. Nah, ini kebetulan udah ngirim. Ya sebenarnya cukup lama ngirimnya ya, nggak langsung. Semuanya butuh proses, cuman di sini tentunya saya saya ambil yang inti-intinya saja. Kemudian kita masukkan password TeamViewer tersebut. Nah, kita sudah berhasil masuk ke PC target atau PC yang akan kita remote ya. PC yang akan kita remote. Kemudian karena ini driver sudah oke ya. Jadi ini sebenarnya saya tes driver ini cukup memakan waktu sekitar, kalau tidak salah waktu itu 15 sampai 20 menit ya. 15 sampai 20 menit ya. Tapi ini saya potong videonya, saya anggap agan-agan sudah paham lah. Intinya sudah paham, itu drivernya sudah oke. Kalau toh nggak paham kan juga nggak masalah. Karena apa? Karena kan kita yang remote. Jadi intinya agan tinggal duduk manis, nerima instruksi aja apa yang akan kita berikan gitu aja ya. Selanjutnya kita akan gunakan loader untuk login ID Realme-nya ya. Kita akan gunakan loader. Sepertinya loadernya kok lambat ini ya. Kemudian kita akan membuka notepad. Nah, notepad di sini tujuannya adalah untuk komunikasi saya dengan konsumennya atau dengan yang punya PC yang sedang saya remote ini ya. Yang sedang saya remote ini. Kalau komunikasinya via WhatsApp kan repot juga. Jadi di sisi lain saya harus lihat WhatsApp, di sisi lain saya juga harus lihat layar monitor kan repot. Jadi mending pakai notepad aja. Ini sepertinya loader dianggap virus, bukan bervirus ya, dianggap virus. Jadi memang terkadang ada sebuah Windows ataupun antivirus yang menganggap dia adalah virus, makanya kita close aja. Kita akan login ID Realme-nya secara manual ya. Jadi tidak pakai loader, kita akan login manual. Kita tunggu saja dulu karena memang setelah di restart juga PC-nya masih terasa lambat ya, masih terasa lambat. Jadi ya harus sabar ya. Yang remote aja sabar, masa yang di remote nggak sabar, kan lucu. Kita tunggu saja dulu, masih proses mau membuka download toolnya. Ya Allah, Gusti ngantuk. Masih mau membuka download toolnya. Mana? Nah, ini kan lambat banget ini ya. Nggak terbuka dari tadi. Nggak apa-apa lah. Ya sebaiknya saran aja kalau memang mau remote atau gunakan untuk flashing itu PC yang bagus lah gitu ya, minimal RAM 6. Kalau pakai core berapa ya? Core i5 lah minimal lah, itu sudah mending lah. Nah, ini saya sedang proses login karena ini adalah privasi. Jadi saya sensor pada bagian username dan passwordnya ya. Saya sensor jadi nggak kelihatan, cuman kan di situ kelihatan saya ngetik gitu kan ya. Kelihatan saya ngetik. Oke, selanjutnya kita tunggu saja dulu. Toolnya udah terbuka, kemudian kita akan melakukan settingan yang diperlukan. Settingannya untuk apa? Nggak usah melu mikir. Yang penting HP ini jadi, kan gitu, ya ndak? Kalau melu mikir dijelasnya yo, aku jelasnya bingung. Kan intinya HP ini jadi, seperti itu aja ya, seperti itu. Tapi kadang aneh, ada user yang nggak niat nge-remote, cuman apa ya, istilahnya itu, aku tunggu ya aku, cuman pengen survei harga. Cuman pengen CLBK bukan cinta lama bersemi kembali, enggak loh, tapi chat lama beli kagak.
Tapi nggak apa-apa, kita udah paham kok dengan karakter-karakter. Oh ini beneran, ini tidak, kita udah paham. Tetap kita layani dengan setulus hati. Tapi nek suwe-suwe tak gua. Los pokoknya aku nek gawe video ngene iki sak karepku. Kono video-videoku dhewe. Kono video-videoku dhewe. Oke, selanjutnya ini saya akan meminta untuk melakukan colok kayak tadi. Kan saya udah meminta ke usernya untuk test driver tadi kan, test driver udah berhasil, makanya saya minta colok persis kayak tadi. Usernya udah bilang oke. Selanjutnya kita tunggu di download toolnya akan ada proses. Nah dia merah jalan ya, kita tunggu saja dulu. Setelah merah jalan kemudian ada biru biasanya ya. Setelah merah biru, nah betul. Nah setelah biru baru kemudian volume atas bawah dilepas, HP-nya ditaruh pelan-pelan, jangan sampai disenggol kabel USB-nya. Soalnya nanti kalau tersenggol kabel USB-nya, proses flash berhenti, harus nge-flash ulang dan harus login ulang. Kalau login ulang sih enggak juga sih, cuman kan jadi makan 2 out ya. Satu tadi udah gagal, kemudian kita harus flash lagi, berarti itu makan out lagi ya, berarti habis 2 out hanya untuk 1 HP. Padahal setiap out login itu bayar ke server. Server itu nggak mau tahu ya, sukses atau tidak sukses, sudah pakai out bayar. Itu peraturan server, bukan peraturan saya loh ya. Itu peraturan server, bukan peraturan saya. Itu server seperti itu. Jadi jangan dianggap wah alltutorial.net itu moto duiten. Oh gak ngono rek. Ngono. Jadi memang seperti itu, cuman kita tetap kasih kelonggaran. Kalau memang ada error, kita ulangi sekali lagi, gitu ya. Nanti kalau sudah ada error lagi, ya baru kita bicarakan, gitulah. Kita nggak sekaku itulah. Tapi tetap harus diperhatikan juga. Kita nggak nyepelekan, tapi apa ya, kok malah ngomongnya jadi warna-warna kayak wong curhat malah aku. Wes gak usah dibahas lah. Perlu diketahui proses flashing ini memakan waktu sekitar berapa ya? 10 sampai 15 menit tergantung dengan kecepatan PC ya, antara segitulah. Cuman ini karena laju video udah dipercepat, jadi seolah-olah proses flashnya sangat cepat sampai dia sudah langsung masuk ke DL user data ya. Nah, DL user data ini kan bagian partisi yang terakhir atau file yang terakhir yang akan dimasukkan ke HP Realme C15-nya ya. Ke HP Realme C15-nya. Jadi kok cepat sekali ya. Berarti kalau dilihat dari DTA-nya ini udah terlihat kok. Dia sampai 495, 4500. Nah, nanti kan kelihatan berapa menit berarti kalau memakan waktu sekitar mungkin hampir 600 detik ya, tinggal dibagi aja lah nanti. Nah ini proses hampir selesai ya, hampir selesai. Kita tunggu sampai warna hijau. Nah ini udah selesai, kita stop. Dia memakan waktu 553 detik ya. Berarti berapa menit itu sama pikir dewe. Selanjutnya setelah seperti ini kita instruksikan ke user bahwa HP-nya sudah oke ya. HP-nya sudah oke. Selanjutnya ini adalah pamit saya ke user gitu loh, maksudnya gitu ya. Nah oke, ini chattingan saya dengan user yang punya Realme C15 mengalami demo pun atau live demo seperti itu tulisannya. Ini foto kiriman dari dia ke saya sebelum dilakukan flashing ya. Kemudian setelah beberapa kali kita chatting, kemudian proses, kemudian setuju ya. Kemudian saya siapkan firmware sampai selesai dan proses flash setelah kelar, hasilnya sudah terlihat nyata. Tidak ada lagi istilah demo pun. Oke, sampai jumpa dengan tutorial berikutnya. Selamat malam.